Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, sekarang program saya obras nih Pak, obrolan santai. Iya, obrolan santai. Saya lagi kedatangan tamu, siapakah beliau? Yuk kita kenalan dulu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, kapanpun menonton vlog ini. Saya nama akunnya Marwan Sabe. Saat ini ya vlogger biasa yang sekaligus seorang guru di salah satu sekolah negeri, SMA negeri di Kota Bengkulu, jurusan fisika. Oke, terima kasih. Jadi saya manggilnya Pak Marwan nih ya? Iya, Bapak dan Ibu ya benar. Oke, Pak Marwan. Pak Marwan, mungkin ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan yang mungkin biar teman-teman di luar sana tahu aktivitas Bapak sebagai seorang guru. Ya kita sebutkan aja deh, Bapak ngajarnya di SMA berapa? Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 7 Bengkulu di Lingkar Barat. Guru guru SMA Negeri 7 ya? Iya, iya. Oke, Pak Marwan. Pak Marwan memulai karir di guru itu tahun berapa, Pak? Saya mulai jadi guru negeri, Bu ya? Iya. Kalau sebelum negeri kan ada yang... Oh iya, ada pengabdian dulu ya? Ada pengabdian dulu ya. Mulai berawal walaupun dari belum negeri? Baik ya. Saya pertama ketika sedang kuliah, saya mengajar di SMA 1 Lempuing. Itu tahun 2001 kalau tidak salah saya. Kemudian saya berhenti karena saya pikir nggak selesai kuliah ini kalau diteruskan. Kemudian 2003 saya jadi guru bantu di SMA Negeri 1 Lais, Bengkulu Utara. Selama kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan. Kemudian saya diterima menjadi abdi negara, saya mengajar 2004 Bu ya. Saya sini lupa Bu, 2004 sampai 2006. Karena masih merasa muda ya. Di SMA Negeri 4 Bengkulu. Kemudian 2007 sampai 2010 di SMA Negeri 2 Bengkulu. Kemudian dari 2010 sampai hari ini saya di SMA Negeri 7. Oh, pengalamannya udah sangat luar biasa Pak ya. Iya, pengalaman pindahnya Bu. Iya, pengalaman pindahnya gitu. Kalau pengalaman mengajarnya dari sekian panjang Bapak, dari 2001 ya mulai mengabdi sampai sekarang 2021, itu artinya sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun ya. Sepanjang 20 tahun, apa kisah sedih yang paling berkesan sebagai seorang guru nih? Ya, kisah itu banyak, kisah Mahabharata, kisah guru tadi Bu ya. Saya kalau nggak diingatkan Bu lari kemana-mana Bu. Jadi kalau saya bilang suka duka itu banyak sukanya Bu. Jadi banyak sukanya. Kalau kita bilang duka berarti kita saya mau tahu nih, karena mungkin teman-teman yang mulai berkarir di guru ada rasa takut atau gimana kan. Saya tanya yang tersedihnya dulu. Jadi hal yang paling menyedihkan Bapak jadi guru itu apa? Ya tentu ketika yang ditanya yang menyedihkan, dulu sebelum ada program sertifikasi, guru ini kan terkenal dengan Umar Bakri, artinya cuma 1 kali gaji. Jadi ketika CPNS, gaji saya waktu itu 700.000, dipotong dengan pinjaman membeli dispenser, dispenser apa? Magicom ya? Ngekos berarti ya? Iya, ngekos. 150.000. Kemudian bayar kosan 100.000. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan, itu minyak motor lain lagi, kredit motor lain lagi. Bisa bayangkan bagaimana kita bertahan dengan uang segitu 1 bulan. Kemudian di depan anak didik kita harus tidak menunjukkan itu. Senyum. Dan yang paling menyedihkan lagi, itu pun masih ada dengan wajah kita yang tenang, wajah kita yang sabar, anak murid kita. Waktu itu saya di SMA 4 datang menyatakan keluhan ekonomi keluarganya. Tapi saya tutupi kesedihan saya beri yang ada di kantong saya, walaupun hanya sedikit. Jadi, Pak saya habis uang Pak, sedih sekali saya, dia nggak tahu Bapak juga kurang, kita kasih. Dan saya masih ingat nama-nama anak itu, semoga mereka juga sekarang sudah sukses. Amin, amin, amin. Ya. Jadi itu sedihnya Pak ya, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup lah ya. Membuat kita
ketika ingin membantu peserta didik kita juga terbatas. Iya, terbatas. Ya, waktu itu. Tapi kalau sekarang kan udah ada sertifikasi, udah iya. menolong, terus udah punya kebun luas juga. Oh, kebun orang Bu ya, kebun orang itu. Yang membantu. Nah, kalau senangnya? Oh, senangnya banyak Bu. Yang pertama, kita selalu berhadapan dengan dunia yang sangat ramai ya. Jadi kita punya murid 1000 orang itu kenal dengan kita, walaupun kenal wajah, walaupun ada yang terkenal lah ya, kayak artis ya Pak ya? Iya, ada yang kenal watak kita aja. Itu Bapak Boboho misalnya kan. Itu Bapak Bengis misalnya. Itu misalnya Bapak Lucu. Atau Bapak punya gelar sendiri di hadapan anak-anak? Saya tidak Misalkan punya gelar. Pak Marwan ganteng gitu, Pak Marwan tampan gitu kan? Sampai saat ini belum ada gelar, yang ada Atau hanya Bapak Fisika gitu? iya, Bapak Fisika yang baik hati. Gitu. Karena kalau udah nangis saya kasih aja nilainya Bu. Mau berapa? Tulis aja sendiri 1000 nggak apa-apa gitu ya. Gitu ya, baik Bapak ya, saya mau jadi murid Bapak kalau Iya gitu. nggak apa-apa Bu. Ibu turun lagi ke TKA, TKB dan TKO gitu. Ya, jadi hal yang paling mengembirakan tadi kita simpulkan apa yang paling mengembirakan ketika melihat siswa kita berhasil. Ketika kita bertemu setelah sekian tahun yang akan datang, Pak, lapor Pak. Nah, itu kita sangat bahagia. Bapak, ini Budi dulu yang Bapak sabar-sabarkan dulu, kita kurang uang. Wah, saya bahagia sekali. bahagia ya. Itu nggak ada Walaupun nggak nilainya. saya omongkan waktu ngasih kamu 25.000, uang Bapak itu 50.000 di dompet sebenarnya. Jadi 50-50 gitu. 50-50. Iya. Kita nggak bilang Bapak yang gerong, pantang bagi seorang guru, bantu kalau bisa. Oke. Jadi memang guru itu nggak ada gantinya ya. Nggak ada gantinya. Nah, kemudian masalah COVID nih Pak. Iya. Nah, hampir 1 tahun, udah 1 tahun lebih, hampir masuk tahun kedua ya sekarang. Iya. Nah, ada nggak perubahan Bapak mengajar dari selama 20 tahun ini pas di COVID, ternyata perputarannya itu luar biasa atau gimana? Gitu? Iya, ada kepuasan. Jadi kepuasan seorang guru ya beda dengan kepuasan pengusaha. Ketika kita terbatas memberi ilmu dengan siswa kita kurang puas. Oh, online kita buatkan video. Mereka menyatakan, Pak, saya nggak ada kuota. Ketika kita buat media yang lebih sederhana, misalnya foto, Pak, kami tidak mengerti, nggak ada suaranya. Jadi kita bingung. Jadi untungnya sekarang sudah boleh 50-50 di tingkat SMA Bu ya. Jadi boleh setengah. Itu pun kita nggak puas juga. Artinya yang di rumah nggak mendengar materi kita hari itu. Jadi memang belajar itu mesti di tingkat awal head to head ketemu dengan guru gitu. Kalau arfana boleh tanpa guru gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi memang harus ya walaupun teknologi secanggih apapun gitu, guru nggak bakal tergantikan ya? Nggak bakal tergantikan, ya. Jadi saya ada kisah pada anak-anak sekarang. Nah, kalian sekarang bersyukur dengan COVID semangat kalian masih tinggi. Ada suatu angkatan saya bilang itu semangatnya rendah sekali. Jadi izin Pak. Jadi saya izinkan 1 orang. Saya izinkan lagi 1 orang. Ada yang sekali izin nggak balik-balik lagi. Besoknya dia? ngasih undangan gitu. Loh, kamu kan yang bolos kemarin. Pak, saya kan udah izin. Lah, yang Bapak izinkan cuma 5 menit. Jadi kamu izin kemana kemarin? Ke KUA Pak, ngurus nikah gitu. Ada yang seperti itu dan mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Itu nyata Bu. Nyata ada Pak, ya ada. Bukan hanya sebagai cerita fiksi ya. Bukan, alhamdulillah anak itu saya lihat di dunia sosmed sukses. Alhamdulillah lebih sukses dari Pak gurunya. Nggak apa-apa. Satu kesalahan bukan membuat kita menjadi jatuh. Oke, benar. Nah, kemudian ada informasi nih saya terima, Bapak juga seorang YouTuber nih, udah melangkah ke YouTube katanya. Nah, ceritanya gimana nih? Seorang guru jadi seorang YouTuber atau gimana nih? Jadi saya begini Bu, saya dulu di tahun 2016 saya ikut Galan Ganda. Di situ awal saya berkenalan dengan dunia grafis ya, dunia grafis. Kalau office kan Word, ketik mengetik, ya, gitu. Ketik mengetik. Iya. Kemudian saya tidak berhasil pindah ke sekolah yang saya tuju, yaitu SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Saya tidak tahu persoalannya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang orang-orang sarankan itu sudah saya coba.
katanya ada di belakang layar. Saya udah pergi ke belakang layar bioskop, ternyata juga nggak lulus gitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ilmu yang saya dapatkan 2 tahun di Yogyakarta dulu Bu ya. Jauh Pak ya? Tidak hilang sia-sia. Jauh Bu. Kalau jalan kaki sebulan Bu. Jadi saya... Bapak ini bisa jadi aktor loh. Iya. Jadi saya berpikir lama-lama hilang ilmu saya nih. Sampai saya malu ketika ada seseorang menanyakan, Pak, ini tampilan di Adobe Premiere Pro ini kenapa begini? Gimana mau cara membalikannya? Saya nggak ngerti lagi, Bu. Jadi saya nekat, saya mulai fokus ke editing. Maka awal-awal dulu saya membuat video sulap. Karena saya anggap... Oh itu sempat ini loh Pak, sempat viral loh. Iya. Video sulap Bapak. Oh ya alhamdulillah. Saya gitu. nonton, saya termasuk subscriber Bapak. Jadi tujuan saya karena video sulap itu kesulitan lebih tinggi. Agar ilmu saya berkembang cepat. Jadi saya pelajari Adobe Premiere. Kemudian saya mau melangkah ke Adobe After Effects. Saya terkendala oleh waktu. Kemudian saya tidak puas. Karena di SMA yang mau saya ambil gambarnya nggak ada. Jadi ini cerita di luar guru fisika Bu ya. Iya. Saya nenteng-nenteng tripod Bu. Di ujung SMA 7 sampai ke ujungnya lagi. Siapa mau Bapak ambil gambarnya? Gak ada yang mau Bu. Saya intai orang praktek tari Bu. Saya tunjuk guru-guru tarinya. Nanti saya ambil anak ibu. Kita buat bukan penari dan bukan dari desa penari. Saya buat. Saya masuk satu kelas. Lari semua anak-anak cewek ke belakang. Akhirnya saya putus asa. Akhirnya ketemu saya yang saya bantu anak pramuka. Ketika pramuka saya bantu sarana prasarananya. Tolong kamu bantu Bapak sekarang. Nggak bisa ngelak lagi dia, balas jasa. Nah itulah muncul video bukan... Yang menari di atas kelapa itu ya? Iya, di atas kelapa. Keren sekali keren, ya. keren. Jadi saya hampir putus asa. Akhirnya saya berpikir, ini nggak ada manusia yang saya mau ambil gambarnya ini. Saya nggak berhasil ke SMK 3, akhirnya saya berpikir bagaimana animasi. Jadi saya nekat belajar animasi 2 dimensi, 3 dimensi pun saya pelajari, tapi setiap 1 minggu komputer saya rusak. Saya belajar Blender Bu. Setiap 1 minggu akhirnya saya nyerah, uang saya udah habis berapa. Akhirnya saya berpikir jangan egois, kalau komputer kita nggak sanggup 2 dimensi aja. Dan sekarang channel animasi saya pindahkan yaitu channel 3Z animasi. Gitu. Jadi khusus akun-akun hasil karya. Jadi kita sekarang ini kenapa main YouTube? Agar pertama satu ilmu nggak hilang. Yang kedua, apa yang bisa kita karyakan dari kreativitas kita bisa dilihat orang lain. Kita Jadi, berbagi di sana. Iya, masa kita punya kemampuan silat Bu, kita diam-diamkan aja, kemudian kita cerita dongeng aja, saya bisa manjat kelapa sekali lompatan. Orang nggak percaya Bu zaman sekarang. Benar. Jadi itu dasarnya. Kalau dikatakan mencari cuan, ya kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya kita berkarya terus. Gitu. Berbagi terus lah ya. Berbagi terus, tapi jangan minta uang sama saya nggak bisa. Minta uang sama pengusaha aja. Jadi sebenarnya Bapak sangat inovatif ya. Sebagai seorang guru, kalau saya lihat dari apa yang Bapak perjuangkan, apa yang Bapak kerjakan, apa yang Bapak sampaikan, dan apa yang Bapak berikan kepada orang-orang, sebenarnya Bapak adalah guru impian Indonesia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya mudah-mudahan Bapak bisa pindah ke SMK 3. Amin. Bergabung di seni broadcasting dan film. Iya. Ya, jadi mungkin orang-orang seperti Bapak yang memang juga sangat dibutuhkan di SMK 3 mungkin. Iya. Kemudian kedepannya harapan Bapak apa? Ya, kedepannya tidak banyak. Saya cukup mencintai profesi guru. Yang penting saya sehat. Saya bisa mengabdi sebagai guru dengan baik, tidak ada harapan muluk-muluk, diberi kesehatan, diberi keluasan pikiran, hati yang baik, karena ada juga kawan kita itu guru, ya, dia curhat di sosmed, saya mengajar di satu tempatnya, tapi dia memang serang ngomel-ngomel gitu ya. Saya bilang, ada yang bertanya, diam semua katanya. Ada yang mau ditanya, diam juga. Kalau ada yang mengerti? Saya bertanya, diam juga. Diam juga. Berarti terus, ngajarnya diam-diam gitu. Bapak lihat? Ya, ketika saya lihat di bawah, rupanya saya ngajar di kolam buaya katanya. Mana ada? Jadi saya bilang, kamu ke sana tadi? Ya, saya diantar oleh ini petugas katanya ngajar di daerah pedalaman, Bu. Ya mana bisa? Nah, kalau saya lain lagi. Ada yang bertanya? Diam.
Nah itu kita nggak boleh ngajar ngantuk, Bu. Kita bilang, ada yang tidak bertanya, diam juga. Ada yang ngerti, diam juga. Ada yang tidak ngerti, diam juga. Pas lihat, udah tidur semua murid ini. Jadi kawan-kawan guru mengajar harus penuh dengan semangat. Jangan ngantuk-ngantuk. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Jangan ngedumel. Iya, marah boleh. Marah dalam mendidik gitu. Cintai profesimu, profesi Anda adalah profesi yang mulia. Iya. Oke, Afles untuk Pak Marwan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton konten saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Atri Dodi Official dan Marwan Sabe. Marwan Sabe. Pencet tombol merahnya, ya, yang di bawah ini, di bawah layar ini. Oke. Ada loncengnya juga. Ada loncengnya, tapi jangan lonceng sekolah, kena tangkap nanti sama penjaga sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.